Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Ustazah akan menerangkan tentang bab toharoh. Apa itu dengan toharoh? Toharoh itu adalah bersuci. Nah, sekarang Ustazah akan menerangkan tentang istinja. Nah, coba siapa yang tahu apa artinya istinja? Tuh, istinja itu adalah bersuci dengan menggunakan air setelah buang air kecil dan buang air besar. Jadi, ketika kita sudah pipis atau sudah buang air besar, kita itu harus bersuci. Nah, itu namanya adalah dengan istinja. Kemudian dari istinja itu ada manfaat yang bisa kita ambil, yaitu manfaatnya itu adalah kita itu setelah melakukan buang air kecil dan buang air besar, kita itu kan harus istinja. Nah, manfaatnya itu adalah kita bisa terhindar dari najis. Jadi badan kita itu akan bersih dari najis setelah beristinja. Nah, itu adalah manfaat dari istinja. Selanjutnya ada peraturan atau adab ketika beristinja. Nah, adabnya itu ada 4 adab ketika beristinja. 1, yaitu adalah ketika kita akan masuk ke toilet, kita itu harus berdoa. Nah, coba siapa yang tahu apa itu doanya masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Nah, itu adalah doa ketika akan masuk toilet. Itu adalah adab yang pertama. Sekarang adab yang kedua adalah ketika kita akan masuk ke dalam toilet, kita itu harus mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Jadi jangan asal masuk aja ke dalam toilet. Kita itu diutamakan harus mendahulukan kaki kiri. Itu adalah adab yang kedua. Sekarang selanjutnya adalah adab yang ketiga, yaitu tidak bercakap-cakap di dalam toilet. Apa itu bercakap-cakap? Nih, misalnya kalau kita lagi mandi, ngobrol sampai teriak-teriak keluar nanyain apa gitu. Nah, itu adalah tidak boleh. Apalagi misalnya kita bernyanyi di dalam toilet. Nyanyi itu sampai teriak-teriak seperti itu. Nah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan ketika kita di dalam toilet. Nah, selanjutnya adab yang keempat adalah tidak menyebut nama Allah di dalam toilet. Yaitu misalnya ketika kita lagi, karena kita itu mau hafalan Al-Quran nih, tahfiz, jadi kita itu ngapalin biar hafal. Jadi di kamar mandi itu, di toilet itu kita ngapalin ayat yang tadi udah dikenalin sama ustazah di sekolah, dihafalin di dalam kamar mandi, di toiletnya. Nah, itu nggak boleh, karena di toilet itu adalah tempat yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Nah, selanjutnya ada lagi, setelah melakukan istinja ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang boleh kita lakukan yaitu yang pertama, setelah kita melakukan buang air kecil atau buang air besar, kita harus menyiram toiletnya dengan bersih. Nggak boleh sampai misalnya kita udah pipis nih, udah pipis langsung lari aja keluar, nggak dibersihin lagi toiletnya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus membersihkan toiletnya dengan cara menyiram toiletnya atau membuang kotorannya yang ada di dalam toilet seperti tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ketika keluar dari toilet, kita harus mendahulukan kaki kanan. Nah, kalau tadi kan ketika masuk itu harus memakai kaki kiri tuh. Sekarang ketika kita keluar dari kamar mandi harus mendahulukan kaki kanan. Selanjutnya satu lagi, ada ketika keluar dari kamar mandi atau ketika keluar dari toilet, kita juga harus membaca doa. Nah, siapa yang tahu baca doanya? Pasti anak-anak udah hafal karena doanya itu sangat pendek. Kita baca doa keluar kamar mandi ya. Ghufronaka. Nah, itu adalah bacaan doa ketika keluar kamar mandi. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih untuk pembelajaran
pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya tetap di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.